Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nur Parija dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi kelas PMI 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana transaksi ekonomi Islam sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Ekonomi Islam. Sebelum mempresentasikan tentang transaksi ekonomi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengertian akad dan transaksi itu sendiri. Pengertian akad secara bahasa bisa diartikan dengan suatu ikatan atau mengikat. Kemudian kewajiban yang timbul akibat akad itu sendiri disebut dengan rukun. Pengertian akad juga menurut Said Sabiq juga mengatakan bahwa akad adalah suatu ikatan atau persetujuan. Definisi ini juga diperkuat oleh salah satu fuqaha yang merumuskan bahwa akad merupakan suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang telah dibenarkan oleh syara atau yang telah dibenarkan oleh Islam, yang menetapkan pada keriduan antar kedua belah pihak tersebut. Kemudian pengertian transaksi dalam bahasa Arab sering disebut dengan muamalah. Pengertian ini juga diperkuat atau lebih teknis telah dikemukakan oleh salah satu tokoh yaitu Muhammad Maksum Billah yang mengatakan bahwa transaksi adalah suatu bentuk kesepakatan yang menguntungkan yang terjadi antara individu dengan individu yang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehari-hari, khususnya dalam suatu urusan perdagangan, perniagaan, ataupun sewa menyewa. Pengertian sederhana dari transaksi ini juga adalah bagaimana suatu kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barangnya, jasa, ataupun aset keuangannya. Dan setiap kegiatan ekonomi ini juga dalam ekonomi Islam pasti terjadi suatu transaksi, dan dalam transaksi ekonomi ini juga merujuk pada suatu akad, di mana misalnya saat jual beli, saat sewa menyewa, ataupun dalam melakukan kerjasama dalam transaksi itu pasti di dalamnya akan terjadi suatu akad, yaitu ijab dan qabul. Yang kedua yaitu asas-asas transaksi ekonomi di dalam Islam. Dalam asas-asas ini, yang pertama adalah setiap transaksi yang terjadi atau yang mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Pada poin intinya yaitu transaksi ini mengikat semua pihak yang bertransaksi di dalamnya. Yang kedua, syarat-syarat yang untuk melakukan transaksi meskipun telah dirancang dan dilaksanakan dengan bebas harus dilandasi dengan sikap penuh tanggung jawab. Di mana dalam suatu transaksi harus adanya tanggung jawab antara ijab dan qabul ijab dan qabul. Yang ketiga yaitu transaksi yang dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan dalam bertransaksi itu sendiri. Yang keempat yaitu setiap transaksi juga diwajibkan untuk dilandasi atau diawali dengan niat yang baik dan juga adanya keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kelima yaitu selama adanya tidak menyimpang boleh digunakan dalam transaksi itu juga. Kemudian sumber-sumber hukum akad dan transaksi ekonomi Islam, yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, dan yang ketiga yaitu ada kaidah fikih atau fikih. Penerapan transaksi ekonomi di dalam Islam juga yaitu dalam jual beli, dalam simpan pinjam, dan ijarah yaitu sewa menyewa. Implementasi dari akad tijarah itu sendiri yaitu sewa menyewa terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu natural curtailment contract, di mana natural curtailment contract ini adalah suatu kontrak atau akad yang di dalamnya terdapat bisnis yang memberikan kepastian pembayaran di awal baik dari segi jumlahnya uang maupun dalam segi timingnya waktu. Dalam kontrak kereta ini terdiri dari murabahah. Yang pertama, transaksi penjualan barang dengan yang menyatakan bahwa biaya perolehan dan keuntungan margin yang disepakati antara si penjual dan si pembeli telah disepakati di awal. Misalnya, seorang yang membeli barang dengan harga 100.000 kemudian berkata kepada pihak keduanya bahwa saya akan menjual barang ini kepada Anda dengan harga dasar, akan tetapi saya akan membeli ditambah dengan laba sekian rupiah, atau dengan laba sekian dirham untuk tiap-tiap dirhamnya. Kemudian yang kedua ada akad salam. Akad salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada, akan tetapi barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayarannya sudah dilakukan di awal secara tunai. Contoh dari akad salam ini yaitu pertama adalah jual beli barang yang belum tersedia saat pemesanan atau transaksi pembelian. Kemudian uang ditransfer oleh pembeli saat pemesanan barang sudah dikirimkan. Yang kedua yaitu akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa antara si pemilik objek dan si penyewa yang mendapatkan dengan salah satu objeknya. Misalnya dalam
ijaroh ini yaitu sewa menyewa dalam rental mobil atau menyewa mobil. Dalam rental mobil, penyewa memanfaatkan mobilnya, sedangkan si pemberi atau si penyewa mendapatkan bayarannya. Yang kedua yaitu dalam akad tijarah ada natural uncertain contract, yaitu pembiayaan natural. Uncertain contract adalah kontrak yang dilakukan dengan tidak menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima di awal, melainkan menyepakati nisbah atau bagi hasil yang akan diterima, sehingga tidak ada kepastian nilai nominal dalam akad itu tersebut. Akan tetapi akan diterimanya karena tergantung pada keuntungan usaha yang akan dicapai pada akhir. Yang pertama ada mudorobah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak yang lebih, di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudorib untuk melakukan kegiatan usaha itu dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, akan dicapai menurut kesepakatan yang kesepakatan awal. Kemudian, sedangkan apabila terjadi kerugian hanya akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang tidak ada unsur kesenjangan atau kelalaian pada pihak mudorib itu sendiri. Contohnya antara dua pihak saja, yaitu sahibul mal yang bermitra dengan mudorib untuk usaha percetakan selama 10 bulan. Sahibul mal memberikan usaha modal sebesar misalnya 20 juta. Kemudian belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil, misalnya 40% untuk sahibul mal dan 20% untuk mudharib. Yang kedua yaitu musyarakah, yaitu akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal, mitra musyarakah, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dan dengan cara nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama di awal. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional, yaitu sesuai dengan kontribusi modal itu sendiri. Contohnya yaitu yang paling lazim yang terjadi yakni untuk membiayai modal kerja bank atau pembiayaan KPR bank, syariah, dan kerjasama usaha bagi hasil. Yang ketiga yaitu ada akad musyarakah atau akad tijarah musyarakah khusus terjadi di industri pertanian. Pemilik lahan yang meminta pihak lain untuk mengurus tanamannya yang ada di lahannya. Contohnya seorang petani memberikan lahannya kepada pengelola dan akan ada bagi hasil. Yang terakhir atau mujaroah, yaitu di mana pemilik lahan bekerja sama dengan pihak lain untuk menggarap lahan miliknya itu sendiri setelah menanam dan merawat tanaman yang benihnya diberikan oleh pemilik lahan. Pihak yang lain juga menggarap akan mendapat atau menerima bagian tertentu saat tiba masa tanaman tersebut panen. Mungkin itu beberapa bentuk transaksi yang terjadi dalam transaksi ekonomi Islam. Sekian yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.